Aduh guys, terpaksa saya komentar nih. Tadinya saya nggak mau berkomentar mengenai ini. Karena banyak banget yang masuk ke saya, kirim video ke saya, dan termasuk kalian yang meminta saya untuk berkomentar mengenai ini. Raffi Ahmad guys, kasihan juga sih sebenarnya sama dia, ya kan? Dia mendapatkan gelar doktor honoris causa. Nah, kalau saya kan doktor akademik nih guys, berarti kita harus sekolah S1, S2, S3 gitu ya guys. Tapi kalau doktor honoris causa adalah dokter mendapatkan satu penghargaan atau kepercayaan dari orang tertentu atau institusi tertentu yang diberikan kepada orang yang dalam tanda kutip berjasa atau mengaplikasikan dirinya untuk kemaslahatan orang banyak, atau dia sudah mengabdikan dirinya kepada sesuatu yang dianggap memberikan satu influence yang baik kepada masyarakat. Seperti itulah kurang lebih ya guys ya. Nah, tapi ternyata harusnya nih institusi tersebut terdaftar di negara kita, harusnya begitu guys. Namun katanya kenyataannya setelah disidik nih tahu dong netizen Indonesia seperti apa gitu ya. Ternyata sekolah yang memberikan gelar tersebut dalam tanda kutip katanya bodong, katanya ya guys, karena saya tidak menyelidiki nih guys. Tapi menurutnya Kemendikbud kalau nggak salah ya tadi ya, nanti nih ada lihat videonya ya atau fotonya, itu katanya tidak terdaftar guys, makanya tidak diakui di Indonesia dan gelar tersebut tidak diakui gitu loh guys. Nah, ini pelajaran untuk kita semua ya. Mohon maaf sekali lagi, gelar seperti ini ada juga yang berbayar guys, ada juga yang memang pure benar-benar sebuah penghormatan dari institusi tersebut. Nah, harusnya nih kita yang mendapatkan gelar harus menyelidiki dulu gelar ini dari mana, institusinya itu siapa, dan harusnya kita jangan dulu kesenangan nih. Ini kita bicara psikologis ya guys. Segala sesuatu yang kita dapatkan satu kegembiraan, berita kegembiraan, terus kita lupa kadang-kadang dengan apa yang terjadi di belakangnya. Sebodo amat, yang penting gue dapet nih gitu penghargaan tersebut, ini dari suatu kebanggaan. Seperti itu ya guys. Namun ternyata kan tidak semudah itu gitu loh. Harusnya ya kita menyelidiki dulu sih sebenarnya. Gitu ya guys. Jadi tidak menyalahkan siapapun di sini. Yang jelas ini adalah sebuah pelajaran. Apabila kita mendapatkan sesuatu kebahagiaan, diselidiki dulu. Jangan merasa bahwa ini adalah suatu penghormatan dan suatu kebanggaan yang harus kita pamerkan dalam tanda kutip ya. Jadi sekali lagi ya, untuk teman-teman yang lain, untuk mendapatkan gelar doktor itu harus berkesinambungan, harus benar-benar terakreditasi, harus benar-benar kita merasa mumpuni gitu, dan kita mendapatkan sebuah prestasi atau kita menorehkan prestasi untuk negara kita terutama, seperti itu ya. Nggak usah deh ya, mohon maaf ya sekali lagi, orang tersebut bisa aja hanya menjatuhkan kita loh guys gitu, karena menganggap bahwa seorang Raffi itu adalah sultan, orang berduit, dia terkenal, dan itulah mangsa empuk buat mereka-mereka yang memberikan predikat tersebut. Terus terang nih guys, ke saya aja banyak loh guys, tapi saya adalah akademisi, saya adalah benar-benar sekolah gitu, bukan mendapatkan gelar penghormatan tersebut gitu loh guys. Jadi bedakan ya, doktor akademik itu D-nya besar, R-nya kecil. Oke, seperti saya. Kalau doktor honoris causa, DR-nya besar, HC di belakangnya, itu honoris causa. Nah, kadang-kadang nih orang yang mendapatkan gelar doktor honoris causa, HC-nya dibuang guys, hanya DR-nya saja, supaya terlihat benar-benar dia sekolah dari S1, S2, S3. Ingat, jangan mempermainkan akademik, karena bagaimanapun juga kita diolah di luar sana, di masyarakat, apakah benar otaknya ada. Oke? Salam, Dita Gading. Ini perkara satu orang aktor yang mendadak doktor, satu bangsa jadi komentator, dan ujung-ujungnya dor. Bener kan kejadian gelar doktor dari seorang Raffi Ahmad dicabut. Netizen sih gokil banget ya. Dari iseng-iseng menelusuri alamat yang dipercaya menjadi kampusnya Raffi Ahmad, dan ternyata ditemukan hotel, sampai akhirnya pemerintah pun ikut penelusuran. Dan setelah ditelusuri, kampus dari seorang Raffi Ahmad itu tidak memiliki izin operasional di Indonesia. Jadi dengan kata lain, gelar doktor honoris clausanya tidak sah. Mohon maaf kalau mungkin mau dipanggil Pak Doktor hanya berlaku di Thailand, bukan di Indonesia. Jadi menurut aku sih dengan gelar atau tanpa gelar itu sama sekali tidak mempengaruhi kualitas seorang Raffi Ahmad yang memang udah paten banget berkarya, terutama di bidang entertainment di Indonesia. Nah, butuh nggak butuh sih sebenarnya.
Kecuali Raffi mungkin udah memproyeksikan dirinya di tahun 2029 mungkin. Jadi supaya semakin anjek, ada gelar doktor di depannya, ya kita nggak tahu. Tapi menurut aku sih itu mungkin bukan sebuah perkara ya buat seorang Raffi. Secara sultan bebas, bisa kali Raffi dibantu mungkin perizinannya di Indonesia supaya memang established. Ya siapa tahu gelar doktor jadi resmi. Nah, nggak tahu ya gimana sistemnya. Menurut teman-teman gimana? Tulis komentar kamu di bawah ya. Saya Ivan Kabul.